Ya, ada apa dengan 3 DPO-nya Rudiana? Sangkut pautnya dengan Peggy Setiawan ya. Yang namanya Dani, Andi, ada apa 3 nama ini? Oknum kah? Atau bandar kah? Saya bilang atau yang namanya geng motor kah? Ya kan ada 3 3 versi. 3 DPO-nya ya Rudiana ini ada 3 loh. 4. Satu namanya Egi. Suka nongkrong di tongkrongannya Eki. Ya kan itu 4 loh. 4 loh yang dicatat Rudiana ini ya. 1 ya kenapa? Ya itu tadi Peggy Setiawan. Kedua Dani, Andi dan Egi ya. Jangan lupa itu. Kenapa? 1, apakah orang-orang ini satu geng motor punya suatu masalah dengan Rudiana? Kedua, apakah mereka ini ada sangkut pautnya dengan narkoba? Ketiga, ya itu apakah mereka ini dulu kerjasama dengan Rudiana hingga nggak pernah setor uang gitu, makanya didaftarkan nama Rudiana, nama itu tersebut. Kayaknya Rudiana sensitif banget dengan nama itu, gitu loh. Ya, nah setelah saya singgung-singgung masalah itu, bro, tahu nggak? Ya, salah satu geng motor sekarang menjadi saksi. Kalau dia bilang Eki itu mabok. Nah, tuh udah mulai muncul kan. Kedua, ada satu geng motor ketuanya ya, itu lagi di podcast sekarang. Banyak bicara dia sekarang. Kemarin diem aja. Kemarin dia bertanya-tanya pula sama kita. Kemarin-marin kemana aja Kemarin-marin kalian kemana aja, Teng? Ya. Kok nanya-nanya sama saya? Ya saya bongkar godok-godok, saya sindir-sindir. Ya, malah kamu nanya ke saya, kemarin-marin kamu kemana aja? Yang saya tanya balik, kamu kemarin-marin kemana aja sebelum Widya sindir? Ya kan? Sebelum Widya sindir, kamu kemarin-marin kemana aja? Belum nongol kan? Keren kali loh Widya itu. Iya. Ya, Widya itu orangnya bikin kesel orang, jengkel kali dia. Nongol-nongol dia komen, jengkel banget gua sama orang ini. Keren kali, bro. Ya. Nah. Ya. Udah mulai dia rada-rada dia sekarang inilah. Kemarin kemana aja lo? Kemarin-marin udah gua godok-godok. Lu kemana aja kemarin? Nggak nongol di podcast juga lu. Antek kali kau. Ya. Jadiin tumbal banyak orang ini. Besok mau nongol lagi. Makanya aku bilang dia menghilang, pengacara menghilang, dan Rudiana menghilang. Jangan dikira nggak ada susunan baru. Ya kalian akan dilawan. Apalagi itu calon gubernur. Kalian akan dilawan. Lawanmu nggak sembarang. Ya. Lawanmu nggak sembarang itu. Apa itu hiburan kenangan ini? Jawab boy. Apa lo harus dijawab? Lo yang harus jawab. Kemarin-marin lo kemana aja setelah Widya godok-godok? Nggak ada. Ya, geng-geng motor itu ketua-ketuanya nggak ada di podcast kemarin. Apalagi godok-godok masalah narkoba, nggak ada. Semuanya diam semua. Sekarang bermunculan. Satu jadi saksi. Angkat notaris ya kan, bahwa ya dia mabok ya karena ulah narkoba, ya kan, itu satu. Kamu jangan sepelehkan kita. Kamu itu benar-benar belum dicuci otak, belum digilas-gilas bersin. Ngerumpi aja masa haruslah ya. Kalau nggak ngerumpi kamu itu bodoh orangnya. Ya tolol. Tolol kali kamu. Iya. Saksi-saksi itu udah muncul. Itu ante-antenya ini. Geng-geng motor. Ante-antenya geng motor. Ante-ante Rudiana mulai kepanasan. Jangan lupa kalau simak-simak live saya itu ya. Bawa alat pemadam kebakaran. Nanti kebakaran jenggot pula kau. Ya. Ada lagi kau gini hari baru nanya, ini akunmu ya bun? Ini akunmu ya bun? Apa pula kau ini?
cuci muka dulu lah, ya. Bawa damkar. Nikmatin ante-antenya Rudiana, ante-antenya geng motor ini yang bekerja sama Rudiana, keren kali bro. Jangan lupa tapi sama bandar ya. Kebablasan ya Widya ya. Ya, stop. Jangan lupa sama bandar. Balik lagi dia. Ya, balik lagi. Jangan lupa ya. Peggy Cianjur, Peggy yang mana itu ya Egi, sebentar geng-geng motor, jangan lupa sama bandar ya, jangan lupa. Bandar mengawasimu ya, jangan lupa. Salam ya. Salam ya. Keren kali bro ya. Itu pertanda ayam saya tuh. Buka lantang terus. Buka lantang terus. Ya enggak Yam? Gitu bro. Ya hajar terus. Keren kali bro. Di mana itu telepon? Bun, kopinya jadi putih. Kopinya begini bro. Ya. Itu namanya kopi susu. Kalau diaduk itu bukan kopi susu namanya. Ya. Mix itu namanya. Kalau ini nah. Ada Fitri R. Jangan lupa besok nongol pula jadi saksinya di sana Fitri R ya. As ya. Inisial L besok nongol lagi tuh bro ya. Jangan lupa itu udah ada nongol Fitri R ya. Fitri R, ada lagi yang apa namanya itu ya. Kodok M gitu nanti besok bro ya. Inisial itu udah banyak bermunculan bro jadi saksi besok. Nggak kelar pokoknya ya. Ya nggak kelar ya, banyak inisial ini besok muncul. Ada AL, ada AS, ada XL. Ya. Ya ada XL, ada ini ya. Warung bodrek. Nah, dengar. Kamu jangan lupa banyak-banyak makan bodrek biar nggak migran kamu simak-simak saya itu. Ya. Bawa pemadam itu damkar ya. Warung bodrek pula dibawa-bawa kau ini, atolol kali kau jadi orang. Ya. Dengar. Ya besok nongol lagi ya. Inisial XL, inisial XT ya besok. Ada inisial R, besok ada inisial M bro. Nongol lagi ini bro. Ya, nah udah gitu besok ya. Rebutan Sudirman ya. Rebutan Sudirman ini besok ya. Bilang alihkan dari isunya kasusnya Pina, alihkan ke isu Sudirman ya besok. Nah, memang kali ya. Makanya saya langsung, kalau saya nyindirnya langsung ultimatum kepala Kapolrinya itu disindir ya. Besok ini selain menyusun strategi baru, geng-geng motor banyak bicara ini besok. Inisial M, L, S ya, XL, XXXL ya, SSS besok nongol semua. Ya, jangan lupa itu. Ya, nongol semua ini besok, nggak kelar sampai tahun depan, nggak kelar ya. Kalau dia mau kelar mah dari Kapolrinya dari tahun kemarin nih, karena Jokowi kan selesai nanti bulan 10, masih 2 bulan lagi, slow ya. Jangan cepat-cepat kelar itu ya. Kenapa? Tahulah kalian taktiknya bagaimana. Murah marah pula kau di situ kalau disindir-sindir ya, ancam pula kau ya. Nah itu.
Bilang ini pemerkosaan apa segala macam, ada lendir, ada darah, ada softtek dan segala macam. Besok nongol lagi ya, nongol lagi sorotok-sorotok baru ya. Jangan lupa nanti udah saya godok-godok ini ada nggak di balik kasus Vina menutupi kasus besar yang melibatkan oknum dari sebuah institusi. Pasti ada, makanya mereka saling menyelamatkan, saling tutupi. Karena apa? Aku udah bilang kalau sebut-sebut orang ini berpengaruh besar ada di kisaran istana, kamu marah bilang fitnah, ya kan? Ini kenapa? Ya agak dilindungi lah bro, ya kenapa? Apalagi narkoba, judi online begitu ya. Ini kan berpengaruh sama yang di atas. Ya nggak mungkin dia buka-buka. Kalau orang atas itu nggak dapat jatah, udah dibongkar dari dulu. Ya. Ada pula yang teriak-teriak pansos. Apa itu pansos? Ya. Panjat sosial itu. Iya. Jangan lupa. Kenapa? Kamu protes-protes ke saya kenapa? Satu, ada nggak dalam kasus ini dari institusi kepolisian, Polri terutama yang menjadi saksi? Nggak ada. Yang ada satu oknum itu selalu mengancam orang apabila orang itu akan menjadi saksi. Orang penting yang akan menjadi saksi itu selalu dapat intimidasi dari oknum tersebut. Ya kan? Itu satu. Kedua, ya, kenapa? Rakyat percaya kemana? Nggak percaya ke sana. Kenapa? Ya sengaja atau tidak, ya sengaja atau tidak terserah Anda ya versinya bagaimana. Lebih mengarah ke KDM, lebih mengarah ke media, karena apa? Karena kesaksian, kejujuran tidak ada di dalam institusi oknum polisi itu. Kenapa? Banyak orang yang lari ini. Agar kenapa? Yang lain itu pansos katanya kan. Nah, kalau institusi kepolisian ya salah satunya nggak ada yang memberikan kesaksian tersebut. Kecuali Bapak Susno Duaji. Itu juga beliau dapat intimidasi. Itu satu. Ya kan? Itu satu. Sejauh ini udah ada belum dari institusi Polri menjadi saksi dalam persidangan ini, dalam kasus ini? Nggak ada. Yang ada saling lindungi bro, nggak ada ya. Ada satu pun nggak ada, belum ada yang ada. Kalau ada orang menjadi saksi itu mantan dari Polri, itu aja kena intimidasi dari mereka. Ya kan, mengarahkannya kemana orang-orang di sana ya, ke KDM ya, ada tujuan tertentu ke sana ya. Kenapa yang satu lagi ke podcast ke sana ya kan? Kenapa nggak ada mengarahnya ke kepolisian? Nggak ada. Mana ada sejauh ini kamu? Coba buktikan ke saya, ada nggak dari institusi kepolisian itu yang udah menjadi saksi dalam kasus ini, menangani terang-terangan dalam kasus ini? Nggak ada. Yang ada pamer-pamer ya, foto Peggy Setiawan. Ini foto 2016 lalu. Karena ini adalah otak pelakunya. Lucu nggak? Ya kan? Ini otak pelakunya. Ini bangunan, karena dia udah merubah identitas. Ini adalah otak pelakunya. Sementara Rudiana tenang-tenang saja di sana. Sementara oknum-oknum yang bekerja sama dengan Rudiana di sana tenang-tenang saja. Dia lempar batu sembunyi tangan. Ini adalah fotonya. Ini foto orang. Ya, nih. Pamer. Ya, publikasi nih, penangkapan nih. Pamer. Ini institusi ini, ya. Ini. Ini otak pelakunya ini, ya, semuanya begitu. Ini otak pelakunya, Itu doang yang saya temukan, belum ada dia jadi saksi atau ini. Ya, kalau orang melaporkan Rudiana tidak langsung ditanggapi. Coba kalau yang lain melaporkan, yang namanya Dede sama Dedi Mulyadi, kami akan pelajari apakah ini ada unsur pidana, pencemaran nama baik, pelanggaran undang-undang IT. Nah, itu doang yang saya temukan. Nggak ada sejauh ini itu orang-orang ono itu menjadi saksi, ya, atau memberikan yang namanya bukti CCTV-nya. Nggak ada
Sejauh ini nggak ada. Ya kalian dibegoin semua sama dia. Tahu itu permainan. Nah, setelah Widya godok-godok, sebelum kasus Pina ini ada terjadi kasus yang namanya narkoba, yaitu sabu-sabu sebanyak itu. Sabu banyak itu. Sekarang ya, setelah Widya godok-godok itu ya, mulai bermunculan ya saksi, inisial R, inisial L, inisial S. Pokoknya dia itu ya pemakai narkoba. Satu. Kedua, muncul lagi ya geng motor ya di podcast ya. Godok-godok lagi dia. Sentil-sentil pula dia masalah narkoba. Kira-kira bos dan bandar narkoba ini siapa sih sebenarnya? Ada nggak kaitannya kasus Pina ini dengan narkoba? Nggak mungkin, nggak. Pastilah. Kalau mau cepat selesai, ya dari tahun 2016 lah itu udah diselesaikan sama Bapak Jokowi. Udah selesai. Ya. Apa pula komen. Ya. Kalau Jokowi mau selesai dari 2016 lalu udah kelar, udah selesai. Sikat bandarnya. Ya, kalau dia mau lah. Tapi kalau bandar setoran sama orang yang di atas ya mana mungkin ya. Jadi kantong kering, kanker lah mereka. Ya. Sayang lah, mubazir lah. Apa saya itu cuma ingat-ingat doang kata-katanya ya. Kepada jajaran Polri, kepada Kapolres, jajaran Polres, ada Polri, jajaran Polri, itu keren kali bro, ya. Akan saya gigit dengan cara saya sendiri, akan awasi kamu, saya awasi kamu, matanya itu, jereng itu, ya, jereng itu matanya, nah. Saya awasi kamu, tapi ngawasinya kemana, nah, pejabat yang ono. Ini Mister Samsul Samro tanya-tanya sarapan. Kamu tuh tanya ocehan saya itu, nggak usah tanya-tanya sarapan ya. Cuci otak kamu itu dulu. Ya. Itu bro ya. Jadi kamu harus ingat itu. Ya. Saya awasi kamu. Keren banget bro, itu pemimpin kita. Makanya dulu ada organisasi, ada sebuah organisasi, saya ingatnya kenapa? Karena mentalnya presiden kita itu gimana ya bilangnya ya. Ya, karena apa? Di dunia lain dan negara lain, ya, di negara lain ada polisi menangkap oknum, ya. Oknum atau ketua organisasi yang selalu meresahkan. Di Indonesia beda. Kalau di negara lain presidennya, pemimpinnya ya bersikeras, tangkap mereka. Ya, organisasi yang meresahkan masyarakat. Itu kepolisian di negara lain loh. Ya. Presidennya memerintahkan kepada polisi, tangkap mereka. Kalau di Indonesia beda ya. Ada oknum suruh nangkap presiden. Itu artinya presiden takut bro, tunduk sama mereka. Kenyataan nggak omongan saya itu? Kamu masih ingat nggak itu? Beberapa tahun lalu di YouTube itu ya saya selalu ada nih di negara lain ya. Presidennya memerintahkan kepada kepolisiannya, tangkap mereka. Ya. Mau bandar, mau kasus ini ya, tangkap mereka. Itu kalau yang di luar negeri. Ya, presidennya memerintahkan kepada kepolisian, tangkap itu oknum, tangkap ini. Kalau yang di Indonesia beda, oknum yang teriak tangkap itu presiden. Jangan lupa itu bro. Ya itu kebalik bro. Ya makanya ada yang komen itu otaknya itu kebalik. Jangan lupa itu otakmu itu kebalik. Cuman di Indonesia ada oknum ya suruh nangkap presidennya. Itu. Cuma di Indonesia, kamu jangan lupa itu ya. Otakmu itu emang kebalik. Hukum aja kebalik kalau di Indonesia. Semuanya jungkir balik Indonesia. Ya, kalau negara lain tuh tegas. Kata presidennya nih, tangkap itu oknum. Ya, pakai cara saya sendiri. Itu kalau di luar negeri loh, ya.
Begitu bro, ya tangkap kata presidennya ya, oknum itu. Mau nggak mau harus selesaikan sekarang. Di Indonesia beda, presidennya takut sama oknum. Tangkap itu presiden. Begitu bro kalau di Indonesia. Jangan lupa. Kamu itu makanya otakmu itu terbalik. Ya hukum di Indonesia itu terbalik. Ya karena otak-otak orang itu banyak kebalik di negara kita ini. Ya presiden kita tuh takut sama oknum. Kalau yang di luar negeri oknum takut sama presiden. Ya paham kamu? Makanya otakmu itu jangan kebalik. Ya kalau di luar negeri oknum takut sama presiden. Begitu bro, jadi seorang pemimpin itu. Karena presidennya tegas. Tangkap mereka. Begitu. Ini beda kalau di Indonesia. Ya. Indonesia itu beda. Oknum ya nyuruh nangkap presiden, tangkap itu presiden ya. Itu karena tahu presidennya pelin-pelan. Ya tahu. Ya dapat dijengkelin begitu. Maksudnya mau oknum. Nah, makanya dia tunduk. Begitu bro. Apa kamu mau komen? Ya saya salut kalau di luar negeri ya. Di luar negeri itu presidennya itu ya benar-benar bernyali baja loh. Tangkap oknum itu, tangkap. Selesaikan mereka. Bila perlu dor. Itu kalau di luar. Kalau di Indonesia mah beda. Terbalik. Ya. Terbalik loh di Indonesia itu ya. Ya. Buat organisasi ada yang namanya oknum itu mau nangkap presiden. Anjing. Kau harus tahu itu ya. Ya begitu ya seharusnya. Jangan lupa ya cuci otakmu. Cuci otak yang bersih. Ya. Kecewa dia bro, jengkel kali orang ini katanya. Ya catat itu ya. Muhammad catat kamu itu ya, kamu itu. Nggak ada anteknya di situ bro. Iyalah makanya dia belum siap damkar dia. Saya mah santai aja begini, dia mah udah mendidih ya. Makanya mak-mak yang komen Yanti ya, lu jangan sambil masak kalau simak gua meledak lo ya, kompornya panas ya kan. Apalagi no ya kampret satu itu ya, Muhammad siapa itu ya. Lu jangan minum kopi panas-panas lo ya, tahan didih lo kalau lihat saya ya. Betul nggak? Ayo yang benar, ayo serius nih ya, gue tanya sama lo. Kalau di negara lain ya, negara lain presidennya memerintahkan kepada institusinya, tangkap oknum, hajar mereka, dor mereka, itu kan. Itu kalau pemimpin di luar negeri ya kan, menyikat yang namanya oknum. Kalau di Indonesia terbalik loh, oknum mau sikat presidennya ya. Itu di Indonesia. Iya. Nah, ingat ya Juli-Juli lah, lu nggak mau terima kenyataan. Kalau saja ya seharusnya kalau seorang pemimpin itu tegas, nggak pelin-pelan ya, nggak pelangak-pelongo ya. Dengar. Dia dengan gampang menang kasus ini dari 2016 lalu. Dengan syarat selesaikan. Bapak Kapolri apabila perlu dengan Panglima, sini kalian berdua. Selesaikan kasus ini sampai tuntas. Saya tidak mau negara saya tercoreng dengan kasus ini. Begitu kalau pemimpin lain bro. Saya panggil Panglimanya. Saya panggil Kapolrinya kalau saya. Ya. Kalian berdua sini. Kalau memang Kapolri harus didampingi dengan Panglima, kalian selesaikan kasus Pina ini.
sebersih mungkin. Sikat semua oknum-oknum itu. Saya nggak mau tahu. Saya mau tahu negara saya ini sebusuk ini harus bersih. Ya, itu kalau benar-benar pemimpinnya cerdas. Ya, itu ya. Kalau saya ya jadi seorang presiden itu, saya panggil itu namanya Kapolrinya. Sini kalian berdua. Kalau kalian berdua nggak becus, ya istilahnya nih ya saling menjagain, kalian berdua kerjasama. Ya, selesaikan kasus ini. Saya nggak mau tahu urus. Saya nggak mau tahu gimana caranya, harus tangkapin semua ini. Itu baru. Ya. Tangkap semua. Ya, kalian berdua harus berdampingan. Panglima, Kapolri berdampingan. Saling kasih info, saling kerjasama. Ya, tangkap semua oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini. Itu kalau saya jadi presiden, bro. Ya, saya panggil Panglima. Kalau kalian berdua nggak becus, pecat. Masih ada orang yang bernyali baja. Itu kalau saya, ya. Itu kalau saya sebagai presidennya. Ya, saya panggil namanya, saya panggil Kapolrinya. Kenapa sampai nggak tuntas 8 tahun? Goblok kali kalian, gituin aja kalau saya. Ya kan? Apa pula? Mau komen apa? Ah? Saya itu jujur orangnya, bro. Daripada nyimpen busuk-busuk itu ya, gue tuh mending belak-belakan apa adanya. Itu kenyataan negara kita itu begitu. Ya, negara kita tuh memang kenyataan begini ke pemerintahannya. Tunduk sama oknum. Kamu jangan lupa. Kalau ada niatan dari presiden itu udah selesai. Dengan gampang dia. Panggil Kapolrinya. Sini. Panggil panglimanya, sini. Ngomong tuh, ya, sama mereka. Saya nggak mau tahu panglima atau Bapak Kapolri, ya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya selesaikan secepat mungkin kasus ini. Sikat semua oknum itu. Adili semua. Saya nggak mau tahu udah mencoreng negara saya seperti ini. Kalau itu baru benar loh seorang pemimpin. Oh, kalau yang model begini semakin diulur, besok nongol lagi saksi inisial R. Besok nongol lagi ya saksi inisial XL ya. Besok nongol lagi ya pengacara baru ya. Besok nongol lagi podcast ya. Godok lagi ya. Besok nongol lagi saksi. Saya pernah kemarin di penghujung yang namanya ini mau kelar, nggak kelar. Nongol lagi. Nongol lagi saksi. Begitu, bro. Terus aja begitu. Ya, dibilang so tahu, emang kenyataan. Itu kenyataan. Mau nggak mau, suka nggak suka, lo harus terima. Itu kenyataan. Itu. Ya, PKI itu bekerja sama modelnya begitu. Kamu jangan lupa. Ya, jangan lupa. Begitu, bro. Ada yang panas? Ada. Ante-antenya ada? Ada. Baguslah kalau gitu. Ada yang panas, ada yang mendidih. Baguslah kalau gitu ya. Iyalah. Jangan lupa kamu yang baru datang, baru komen. Ya, kamu simak, saya ulang kembali. Kalau di negara lain asing, presiden memerintahkan kepada Polrinya, tangkap semua oknum-oknumnya. Itu presiden kalau di negara lain. Selesaikan, tangkap semua, saya nggak mau tahu, tidak tebang pilih. Itu kalau yang di luar negeri loh. Tangkap, presiden yang memerintahkan. Kalau di Indonesia beda, oknumnya yang mau nangkap presiden, tangkap presiden. Itu bro, lo harus simak itu yang baru datang ya. Kalau di Indonesia tebaliknya, otak lo tuh terbalik di Indonesia. Apa-apa tuh kebalik, hukum terbalik. Yang melapor dijadikan tersangka, tersangkanya berkeliaran. Begitu kalau di Indonesia. Ya kan, yang melapor akunya dibebasin, yang melapor di penjara. Begitu kalau di Indonesia kebalik, hukum kebalik. Kenyataan itu, kamu suka nggak suka, ya harus terima kenyataan itu. Itu benar adanya. Kamu bilang ini masih dongeng. Kamu mau bilang masih dongeng, bangun woi, tidur woi. Jangan kelamaan tidur.
Bangun tidurnya. Jangan mimpi terlalu jauh. Bangun. Ya, jangan tidur terus. Otakmu tuh nggak berfungsi. Bangun. Tidur kelamaan. Nggak bangun-bangun dari kemarin lo. Ya. Giliran ada yang dikomentarin aja lo panas. Bangun. Tidur kelamaan. Itulah kenyataan negeri kita. Ya. Kamu mau bilang apa? Ini kenyataan. Kalau ada orang melapor, ya ini pelakunya begini-begini. Orang melapor yang dipenjara, pelakunya bebas. Begitu bro, itulah hukum di Indonesia. Kalau saja ya pemimpin kita mau cepat selesai, dia udah 2 periode. 2016 lalu selesai. Dia perintah panggil panglimanya, panggil yang namanya ini menyatut masalah HAM. Panggil panglimanya, panggil Pak Kapolrinya. Seperti itu. Yang dulu-dulu mantan-mantan terlibat siapa saja, ya kan panggil itu mantan Kapolres, panggil itu mantan Kapoldanya, panggil semua. Ya, presiden itu orang tertinggi di negara kita ini. Ya. Presiden itu orang tertinggi negara ini, masa tunduk sama oknum gitu, Bro. Ya, kalau di negara lain itu ya oknum-oknum harus tunduk sama presiden. Di Indonesia beda, oknum harus presidennya itu tunduk sama oknum. Kalau di Indonesia beda. Ya, begitu, Bro. Kalau itu di negara kita ya, kalau di negara lain itu presidennya memerintahkan kepolisian oknum menangkap organisasi. Kalau di Indonesia itu beda. Ya dibalik. Ya kalau di Indonesia apa? Organisasi yang mau tangkap presiden, ya oknumnya begitu perintahkan presiden begini. Begitu, Bro. Itu bukan fitnah. Ya terimalah kenyataan hukum di Indonesia. Hukum kenyataan di Indonesia itu memang seperti itu. Ya kan? Negara kita tuh begitu, ya. Ya, Putra Purnama makan, Bu. Saya tuh harus makan Anda itu biar otak kalian tuh jalan, ya. Kasih makan ocehan itu. Ya, jangan didiamkan orang-orang begini, otaknya kebalik terus. Nungging dulu. Macam kampret, pantatnya di atas, kepalanya di bawah. Begitu. Ya, kamu tuh harus dimakan kamu tuh model-model otak dengkul begitu. Nggak makan di Indonesia model-model begitu terus-menerus aja orang Indonesia ini begini ya. Kita harus ngoceh. Kenapa? Banyak otak kebalik yang di Indonesia. Ya. Aja hukum di Indonesia itu kebalik. Banyak. Berfungsi untuk orang rakyat biasa aja. Ya banyak banget. Pelapor dijadikan tersangka. Tersangkanya bebas. Ya enak-enakan dia di sana. Coba kalau di luar negeri ya. Di luar negeri itu presiden memerintahkan tangkap itu oknum. Saya nggak mau tahu kasus yang model begini mencoreng negara saya. Habis itu kalau negara lain, negara kita mah enggak. Dia bilang apa? Saya sudah perintahkan, saya sudah instruksikan, sudah, begitulah. Ya, nggak ada habis-habis. Besok nongol lagi saksi inisial L, besok nongol lagi inisial M, ya. Besok nongol lagi inisial O, ya begitu. Nggak akan habis. Lo mau nggak mau data. Kenyataan itu begitu. Kalau mau kelar, udah kelar dari dulu, dari 2016. Kalau ada niatan, presiden kita mau nyelesain kasus ini. Kalau dia niat, udah dari dulu. Nggak begini. Emang dipelihara orang-orang begini. Ya sekarang, kamu ya. Sekarang, dibalik lagi Sudirman. Biar kalian tuh fokuslah ke sana. Jadi nggak fokus ke pekerjaannya pemerintah. Dia pintar juga yang model begini. Kenapa? Nah kita lihat sendirilah. Diulur terus yang begitu. Ya kan? Kenapa? Agar yang namanya rakyat Indonesia nggak fokus dengan kinerjanya. Begitu. Ya, mau nggak mau lo harus terima apa yang saya katakan itu timbul kenyataan. Ya, timbul kenyataan. Ngoceh lah, harus ngoceh lah.
Kalau nggak ngoceh, dari dulu saya organisasi itu ya EPI, HTI itu berkembang di negara kita. Ya, berkat ocehan orang ini, kerja sama sama emak 30 orang dulu, selesai dia, nggak bisa lewat dia di TikTok itu dulu. Ya kamu jangan lupa itu. Saya loh orang yang melawannya. Saya melawan orang-orang yang zalim di Indonesia ini. Itu kan musuh saya. Ya, itu musuh saya, orang-orang di negara kita ini. Orang-orang carmuk di negara kita ini. Itu saya itu. Musuh saya. Ya dah. Kalau ancaman itu dari dulu kita dapat, intimidasi dari dulu, mau digorok dari dulu. Ya. Ingat, ngoceh harus ngoceh. Kalau nggak diocehin, kamu tidur terus nggak bangun-bangun. Ya, nggak dengar-dengar, buta tuli kamu, makan katarak. Ya kan? Kenapa nggak boleh rakyat bicara? Nggak boleh. Itu berdasarkan fakta, bro. Kalau nggak diocehin, dia budak, tuli, ya katarak bahkan. Ya, kamu mau tahu kenapa? Apakah disengaja kasus ini diulur-ulur sampai selesai menjabat, ya kan? Apakah sengaja? Pertanyaan terakhir saya. Apakah sengaja? Karena ini kasus ini sengaja diulur-ulur. Ya kan? Sengaja diulur-ulur. Besok nongol lagi, besok nongol. Makin kacau aja besok dia. Lihat aja nggak percaya. Besok nongol lagi, satu lagi. Ya kan? Godok-godok pula dia, sabu-sabu pula ya, mabok lagi, ini lagi ya. Jangan lupa, intinya di balik kasus Pina ini ada kasus besar yang ditutupi. Titik. Ya, melibatkan banyak orang. Kamu harus tahu ya, kancil busuk ya, kamu harus tahu. Kamu harus tahu. Di balik kasus ini direkayasa mereka itu ada kasus besar yang ditutupi, ngalahin kasusnya Sambo. Harus tahu kamu itu. Salam waras. Ya. Kamu biar kamu di situ ya. Biar kamu di situ makin panas, makin meledak kamu di situ. Harus tahu ya. Mana? Ya, dari institusi kepolisian mana udah ada belum yang jadi saksi di situ? Cuman mereka tangkap salah tangkap doang tugasnya ya. Nah, itu ada oknum Ini foto Peggy Setiawan bersama tantenya, bersama ini otak pelakunya. Terus menerus aja begitu. Ya. Jangan lupa ya, Endang ya. Otakmu tetap balik di negara ini. Kamu jangan lupa. Di balik kasusnya Pina dan Eki ini ada kasus besar yang ditutupi. Kamu ingat itu. Melibatkan banyak orang. Titik. Nggak pakai koma. Salam waras ya. Salam waras. Semoga aja otak lu itu jadi datar. Jangan terbalik terus, nungging terus. Tidur tuh jangan kelamaan. Bangun. Nggak bangun-bangun lu selama 8 tahun tidur. Keenaan. Bongkar itu. Bikin lo ya, speak up kalau berani lo. Apa lagi lo? Ya. Jangan lupa bongkar itu. Di balik kasus Pina ini ada kasus besar yang ditutupi. Melibatkan banyak orang. Jangan lupa itu.